Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin, Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan membahas permasalahan salat Jumat, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah berbicara tentang masalah hukum-hukum ketika mendengarkan khutbah, ya, di antaranya berbicara dan yang lainnya. Baik, kita telah membahas pertama hukum berbicara ketika khutbah. Hukum berbicara ketika khutbah. Dan berbicara ketika khutbah itu ada 3 macam, yaitu khatib berbicara kepada pendengar. Ya, pembicaraan yang dimaksud bukan khutbah, ya, tapi pembicaraan di luar khutbah. Apakah boleh seorang khatib berbicara kepada pendengarnya? Yang kedua, pendengar berbicara kepada khatib, ya, apa hukumnya? Dan pendengar berbicara kepada pendengar yang lain, sesama-sama makmum, gitu ya. Adapun khatib berbicara kepada pendengar, maka kita katakan tidak boleh, hukumnya haram kecuali ada kemaslahatan syar'i di situ. Ya. Ini banyak kita dapati di dalam hadis-hadis yang mana Nabi SAW itu berbicara kepada sebagian sahabat, ya, kepada sebagian makmum ketika salat Jumat. Seperti seseorang yang masuk ke masjid, kemudian Nabi SAW dan Nabi SAW dalam keadaan berkhutbah, maka Nabi pun bertanya, apakah engkau sudah salat? Maksud salat di sini adalah apakah engkau sudah salat tahiyatul masjid? Maka dia mengatakan la, ya. Maka Nabi SAW mengatakan kum fasalli raka'atain, ya, bangkitlah dan salatlah 2 rakaat. Maka Nabi SAW di sini mengajak bicara, ya, makmumnya, tapi karena ada kemaslahatan, yaitu menyuruh dia untuk salat tahiyatul masjid. Ini juga menunjukkan bahwasanya ketika kita masuk masjid, walaupun khatib sedang berkhutbah, tetap dianjurkan untuk tahiyatul masjid, ya, walaupun dikerjakan dengan ringan. Baik,
Kemudian juga Nabi SAW pernah melihat ada seseorang yang melangkahi bahu-bahu jamaah yang lain karena dia terlambat datang dan ingin maju. Maka Nabi SAW pun menegurnya, ya, ijlis faqad adaita, duduklah karena engkau telah mengganggu orang lain. Maka ketika ada kemaslahatan bagi khatib, ya, untuk berbicara, maka tidak mengapa. Adapun sebaliknya, hukum pendengar berbicara kepada khatib, baik dia yang pertama kali berbicara kepada khatib ataukah menjawab pertanyaan khatib. Maka para ulama menjelaskan itu boleh apabila ada keperluan. Ya, contohnya seperti tadi ketika Nabi SAW bertanya kepada laki-laki yang baru masuk tadi, apakah engkau sudah sholat? Maka laki-laki tadi menjawab, belum. Begitu juga kisah yang sudah kita bawakan, yaitu ketika ada seseorang masuk masjid, ya, dan meminta kepada Nabi SAW agar meminta hujan. Baik, maka Nabi SAW langsung berdoa dan turunlah hujan. Kemudian pekan berikutnya ada lagi yang datang kepada Nabi meminta agar dihentikan hujan. Nah, ini menunjukkan boleh makmum berbicara kepada khatib kalau dalam keadaan ada keperluan. Adapun antara sesama makmum, antara sesama pendengar khutbah, maka jumhur ulama menyatakan hukumnya makruh. Haram, ya. Jumhur mengatakan hukumnya haram. Sementara Syafi'iyah mengatakan hukumnya makruh. Tapi wallahu alam, pendapat yang paling kuat itu adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan haram. Baik, di antara dalil akan hal ini perkataan Nabi SAW, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah ansit wal imamu yakhtubu faqad lagaut. Apabila engkau mengatakan kepada sahabatmu, diamlah, ya, padahal tujuannya untuk apa? Menegur. Ya, diamlah, maka Nabi SAW mengatakan engkau telah berbuat sia-sia. Dan maksud berbuat sia-sia di sini adalah dia menghilangkan pahala Jumatnya. Baik, maka dalam hal ini para ulama menyimpulkan bahwasanya tidak boleh antara sesama jamaah untuk berbicara, untuk apalagi untuk ngobrol misalnya, ya. Maka tambah lagi diharamkan. Baik. Kemudian kita juga sudah membahas tentang apakah ketika orang tidak mendengar khutbah karena posisinya yang sangat jauh, ataukah karena dia tuli tidak mendengar, bolehkah dia berbicara ketika khutbah? Maka jawabannya tidak diperbolehkan berdasarkan keumuman hadis. Baik, kemudian juga sudah membahas tentang apa hukum menjawab salam atau mendoakan orang bersin ketika khutbah. Maka kita katakan jumhur ulama menyatakan itu diharamkan. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam misalnya ketika khutbah, maka tidak dijawab, bahkan tidak boleh dijawab. Baik, begitu juga ketika ada orang yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Kalau mau, maka silahkan disampaikan setelah selesai khutbah, ya, karena menjawab salam itu boleh terlambat, tidak mesti setelah diucapkan salam. Ya, sebagaimana ketika bersin juga, ketika ada orang yang mengucapkan alhamdulillah, boleh didoakan, ya, walaupun tidak langsung setelah dia mengucapkan alhamdulillah. Baik. Kemudian ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika khutbah kemudian khatib menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia mengatakan qala
an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah makmum dianjurkan untuk bersalawat? Ya. Maka para ulama menjelaskan boleh, tapi dengan suara lirih. Karena mengucapkan salawat di sini tidak menghalangi dia dari memperhatikan apa yang dikatakan oleh khatib. Ya, justru ketika dia bersalawat, ketika disebutkan Nabi, ini menunjukkan bahwasanya dia sedang memperhatikan khutbah. Kemudian apakah boleh mengucapkan amin ketika khatib berkhutbah atau berdoa di dalam khutbahnya? Maka jawabannya juga boleh, tetapi dengan suara yang lirih. Baik. Kemudian apakah boleh berbicara ketika khatib belum khutbah? Artinya ketika dikumandangkan azan, setelah mengucapkan salam kan khatib duduk, kemudian muazin azan. Apakah boleh bagi makmum untuk berbicara pada saat itu? Jawabannya boleh, ya, tetapi lebih utama untuk mendengarkan azan dan menjawab azan. Baik. Kemudian bolehkah berbicara antara dua khutbah? Ya. Maka dalam hal ini kalau ada maslahat atau ada hajat, ada keperluan, maka tidak mengapa, boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak ada keperluan, maka lebih baik tidak berbicara. Ya, karena dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebagian mengatakan itu masih dalam rangkaian khutbah, jadi tidak boleh berbicara antara dua khutbah. Ya, tapi wallahu alam yang lebih kuat boleh, ya. Tapi lebih baik ditinggalkan kecuali kalau ada hajat yang mendesak untuk berbicara. Kemudian kita juga sudah membahas bolehkah berbicara ketika khatib sedang berdoa? Ya, maka jawabannya jumhur ulama menyatakan haram, karena berdoa itu termasuk apa? Khutbah. Nah, kemarin ada yang bertanya berkaitan tentang apa hukum menjalin jari seperti ini ketika khutbah, ketika mendengarkan khutbah. Maka para ulama menjelaskan hukumnya makruh. Ya, menjalin jari ketika khutbah. Kan ketika khutbah itu kadang asik ya, begini duduknya sambil menjalin jari. Maka para ulama menyebutkan ini hukumnya makruh. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu summa kharaja 'amidan ilal masjid fala yashbikanna baina asabi'ihi fa innahu fi shalah." Apabila seseorang berwudu dan memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, maksudnya berwudu di sini di rumah. Summa kharaja 'amidan ilal masjid, kemudian dia keluar sengaja menuju masjid. Fala yashbikanna baina asabi'ihi, maka jangan sekali-kali dia menjalin jari jemarinya. Kenapa? Fa innahu fi shalah, karena sesungguhnya dia sedang dalam keadaan salat. Artinya dihitung sebagai orang yang salat. Nah, ini juga fadilah bagi mereka yang berwudu dari rumah sengaja datang ke masjid untuk salat. Maka terhitung seperti orang yang sedang salat. Maka ketika dia dikatakan sebagai orang yang salat, dimakruhkan bagi dia untuk menjalin jari. Dan ini umum sifatnya, baik salat 5 waktu ataupun salat Jumat. Baik. Kemudian jadi hukumnya adalah makruh. Kemudian apa hukum menjulurkan kaki ketika mendengarkan khutbah? Sebagian orang kan karena saking lamanya misalnya khutbahnya dan dia tidak tahan kalau duduk lama-lama, akhirnya dia menjulurkan kakinya, behunjur jar kita ya. Apa hukumnya? Maka para ulama menjelaskan itu boleh, tidak masalah, selama tidak mengganggu orang di depannya. Ya, kalau mengganggu orang di depannya maka enggak boleh. Begitu juga tidak menggugurkan wibawa. Ya,
ketika dia adalah seorang tokoh ya yang menjadi panutan, maka ketika dia menjulurkan kakinya seperti itu, maka bisa jadi akan menggugurkan wibawanya di hadapan orang-orang. Maka dalam hal ini ya tidak sebaiknya dia menjulurkan kaki, artinya lebih baik ditinggalkan. Jadi hukumnya boleh ya, selama tidak mengganggu orang di depannya. Baik. Lantas kalau ada yang bertanya, bagaimana duduk yang dianjurkan ketika mendengarkan khutbah? Maka jawabannya sebenarnya tidak ada cara tertentu, artinya yang disunahkan untuk duduk tuh bagaimana, tidak ada cara tertentu ya. Tetapi memang perlu diperhatikan ya, ketika duduk jangan sampai mengganggu orang yang ada di sekitarnya ya. Artinya kali aja misalnya ketika dia duduk sengaja merenggang-renggangkan kaki sehingga membuat sempit orang-orang yang di sebelahnya. Artinya jangan sampai mengganggu orang yang di sekitar dia. Baik. Kemudian juga jangan duduk sampai menyingkap auratnya. Ya. Begitu juga yang lebih utama itu menghadapkan wajahnya itu ke arah khatib. Ya, jadi khatib misalnya kita agak di samping ya, khatibnya di situ, maka kita arahkan wajah kita ke arah khatib, itu lebih utama kalau bisa. Ya, karena itu akan membuat kita lebih perhatian dengan khutbah. Waalaikumsalam. Baik. Kemudian juga dia tidak duduk dengan duduk yang bisa menyebabkan malas ataupun ngantuk. Baik. Nah, di antara hal yang bisa membuat malas atau ngantuk adalah duduk ihtiba. Ihtiba itu adalah duduk sambil mengangkat kaki dan memeluk ya, memeluk kaki. Ya, dan sebagian orang ya kita pernah melihat sengaja membawa semacam kain itu yang saya seperti sarung gitu ya, kemudian dikalungkan, sudah dia seperti itu aja ya. Maka dalam hal ini ya itu membuat malas plus ngantuk ya, dan para ulama menyatakan hal ini terlarang duduk seperti itu. Di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwasanya duduk seperti itu dilarang ya. Kenapa dilarang? Pertama karena memang ada hadis yang melarang akan hal itu, yaitu hadis dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW naha anil habwa yaumal jumu'ah wal imamu yakhtub. Nabi SAW melarang untuk duduk ihtiba ya, tadi dengan cara memeluk lutut ya atau kaki dan imam sedang berkhutbah. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu menjelaskan apa hikmah di balik larangan duduk ihtiba seperti itu pada hari Jumat. Maka hikmahnya adalah pertama itu bisa menyebabkan ngantuk tadi kan. Artinya ketika mendengarkan khutbah itu memang sudah biasa bisa ngantuk, apalagi kalau duduknya seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, duduk seperti itu bisa menghilangkan konsentrasi. Ya. Sementara yang namanya mendengarkan khutbah itu perlu konsentrasi. Ya, tapi duduk seperti itu bisa menghilangkan konsentrasi, apalagi tadi sampai ngantuk tadi kan. Dan alasan yang ketiga, kenapa duduk seperti itu dilarang? Karena berpotensi membatalkan wudu. Ya. Karena seseorang kalau duduk seperti itu ya bisa mudah buang angin. Ya. Karena duburnya itu terangkat sedikit ya, berbeda dengan orang yang duduk bersila
ya, yang mana duburnya itu tertutup. Nah, apalagi kalau duduk seperti itu ngantuk-ngantuk, ya, keluar angin nggak ngerasa. Baik, nanti pas sudah selesai khutbah ikut sholat, padahal batal. Baik, maka inilah hikmah kenapa dilarangnya duduk ihtiba saat khutbah Jumat. Baik. Kemudian ada pertanyaan seperti ini. Apabila seseorang yang sedang mendengarkan khutbah lantas batal wudunya, ya, jadi ketika sedang mendengarkan khutbah batal wudunya, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia bangkit untuk keluar dan berwudu, ataukah dia dengarkan aja dulu khutbah sampai selesai, nah sebelum sholat dia berwudu? Apa yang harus dia lakukan? Baik, ulun tanya Pian dulu. Kalau Pian dalam kondisi seperti itu, apa yang Pian lakukan? Hah? Pas qomat baru wudu. Baik, yang lain? Hah? Baik, maka di sini ada rincian. Ketika Pian batal wudu Pian, dan Pian mendapati jalan untuk keluar tanpa harus melangkahi bahu-bahu orang, tidak mengganggu orang lain, maka silahkan untuk keluar dan berwudu. Ya, kali aja misalnya Pian lagi di soft, kebetulan softnya itu pas dengan pintu, atau Pian dekat dengan pintu dan mudah bagi Pian untuk keluar, maka silahkan berwudu. Baik. Tapi kalau Pian tidak mendapati jalan untuk keluar kecuali harus tadi melangkah-langkah ke bahu-bahu orang, ya, dan itu sangat mengganggu orang yang sedang konsentrasi mendengarkan khutbah, maka Pian bisa tunda wudunya. Baik, tapi tentunya wudunya dipercepat, ya, supaya tidak ketinggalan sholat Jumatnya. Baik, jadi ada rincian seperti itu, ya. Kalau mudah untuk keluar, maka silahkan keluar, ya. Tapi kalau susah, maka bisa ditunda sampai ketika ingin sholat. Kemudian berkaitan tentang orang yang sedang ngantuk ketika mendengarkan khutbah, maka ada anjuran untuk merubah tempat duduknya, bisa berpindah atau bisa merubah posisi duduk. Ya, ulangi, orang yang ngantuk ketika mendengarkan khutbah dianjurkan pertama kalau dia bisa pindah tempat maka pindah, atau paling tidak dia rubah posisi duduknya, ya, biar menghilangkan rasa kantuknya, ya. Itu ketika khutbah Jumat. Bagaimana kalau ngantuk pas kajian? Suruh keluar tampungas. Baik. Dalil bahwasanya dianjurkan untuk merubah posisi duduk ketika ngantuk pas mendengarkan khutbah, yaitu sabda Nabi SAW, idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ah falyatahawwal an majlisihi dzalik. Apabila salah seorang di antara kalian ngantuk pada hari Jumat, ya, maksudnya ketika mendengarkan khutbah, maka hendaknya dia berpindah dari tempatnya itu, ya. Maksud di sini falyatahawwal, maka ada dua tafsiran. Bisa berpindah dari tempatnya ke tempat yang lain atau merubah posisi duduknya. Hikmahnya supaya menghilangkan rasa kantuknya, ya. Dan sekali lagi kita tekankan bahwasanya mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Tidak boleh seseorang itu sengaja tidur, ya. Enggak apa-apa nanti
pas sudah selesai khutbah bisa cepat-cepat wudu katanya. Jadi sengaja tidur, enggak boleh. Apalagi sampai sengaja mewarung aja dulu. Ya, karena khutbah ketika iqamah sudah baru datang ke masjid. Nah, itu enggak boleh. Haram hukumnya. Wajib bagi kita untuk mendengarkan khutbah. Begitu juga tidak boleh sengaja dari rumah itu lambat-lambat. Ya. Jadi sudah azan dia dengar, baru dia turun dari rumahnya, ya. Sementara dari rumahnya menuju masjid itu misalnya 10 menit. Berarti begitu sampai ke masjid, maka khatib sudah salawat. Sudah bersalawat, sudah berdoa, tinggal sholat. Wah, ini enggak boleh sengaja seperti ini dan hukumnya haram. Dan sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya yang namanya khutbah itu pengganti 2 rakaat katanya mereka, maka jelas haram menurut mereka dan tidak sah salat Jumatnya. Ya, walaupun pendapat yang kuat khutbah itu bukan pengganti 2 rakaat ya, tetapi tetap wajib untuk mendengarkan khutbah. Baik. Kemudian kita akan berpindah permasalahan berkaitan tentang hukum masbuk dalam sholat Jumat. Apa yang dimaksud dengan masbuk dulu? Ya, ketinggalan sholat sampai selesai gitu ya. Itu kan ketinggalan sholat itu. Baik. Kalau hanya ketinggalan takbiratul ihram ya. Jadi imam sudah takbiratul ihram, sudah mulai membaca Al-Fatihah, baru datang ya. Apakah ini dinamakan masbuk? Ini dinamakan masbuk juga karena masbuk secara bahasa itu artinya didahului. Sabaqa itu mendahului, masbuk orang yang didahului ya. Baik, cuman masbuk di sini ya, para ulama sepakat ya, dia tetap mendapatkan sholat Jumat kalau hanya ketinggalan apa? Takbiratul ihram. Baik. Nah, kemudian bagaimana kalau seseorang itu benar-benar masbuk, yaitu ketinggalan 1 rakaat? Seseorang dikatakan ketinggalan 1 rakaat itu kapan? Ketika imam sudah bangkit dari ruku dari rakaat pertama, dia sudah dikatakan ketinggalan 1 rakaat. Baik, nah orang yang seperti ini bagaimana sikapnya di dalam sholat Jumat? Kalau kita ketinggalan misalnya dalam sholat subuh 1 rakaat ketinggalan, maka cukup menambah 1 rakaat. Ya, bagaimana dengan sholat Jumat? Kalau ketinggalan 1 rakaat, maka jumhur ulama selama dia masih mendapati rakaat yang kedua, maka dia masih terhitung orang yang mendapatkan sholat Jumat. Ulangi, jadi selama dia masih mendapatkan rakaat kedua, artinya hanya masbuk 1 rakaat, maka dia masih mendapatkan sholat Jumat. Kalau dia masih mendapatkan sholat Jumat, maka cukup menambah 1 rakaat saja. Baik. Dan dalilnya adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, man adraka rak'atan minas sholah faqad adrakas sholah. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat di dalam sholat, maka dia telah mendapati sholat tersebut. Maksudnya sudah mendapatkan sholat berjamaah. Dan sholat Jumat juga sholat berjamaah. Selama dia berhasil mendapatkan 1 rakaat, maka dia dikatakan mendapatkan sholat Jumat. Baik. Begitu juga dalam riwayat yang lain ada penyebutan sholat Jumat secara khusus, yaitu sabda Nabi SAW, man adraka raka'ah minal jum'ah
au ghairiha faqad tammat salatuh. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari salat Jumat atau selainnya, maka telah sempurna salatnya. Artinya dia telah mendapati salat berjamaah. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, "Idza adraka ar-rajulu yaumal jumu'ah raka'ah, shalla ilaiha ukhra, wa in wajadahum julusan shalla arba'an." Jadi kata Ibnu Umar, apabila seseorang mendapati salat Jumat 1 rakaat, maka shalla ilaiha ukhra, maka tambah 1 rakaat saja. Ya, kalau masih berhasil mendapatkan 1 rakaat, maka tambah 1 rakaat saja. Wa in wajadahum julusan shalla arba'an. Tapi kalau dia sudah mendapati orang sudah duduk tahiyat akhir, berarti sudah ketinggalan kan 1 rakaat, maka kata Ibnu Umar, shalla arba'an, maka dia salat 4 rakaat. Artinya dia rubah menjadi salat zuhur. Baik, maka ini menunjukkan bahwasanya selama seorang masih mendapati 1 rakaat, maka dia masih mendapatkan salat Jumat, cukup menambah 1 rakaat. Tapi kalau sudah bangkit imam dari rakaat yang kedua, baru dia gabung, maka dia sudah ketinggalan salat Jumat dan wajib bagi dia untuk salat zuhur. Baik. Nah, orang yang seperti tadi, yang terlambat datang dan mendapati imam sudah di tahiyat akhir salat Jumat, ya, tasyahud sudah. Bagaimana sikap dia? Apakah langsung ikut tasyahud? Kalau ikut tasyahud niatnya apa? Nah, para ulama menjelaskan, ketika dia masuk dan mendapati makmum sudah, atau imam dan makmum sudah tasyahud, maka dia tetap berniat salat Jumat. Tetap niatnya salat Jumat. Ketika imam salam, maka dia rubah niatnya menjadi zuhur. Baik, dan ini dikecualikan dari kaidah, ya, yang namanya yang niat itu kan dari awal sampai akhir tetap aja niatnya seperti itu. Itu hukum asal, tetapi dikecualikan dalam kondisi seperti ini. Wallahu a'lam. Walaupun dalam hal ini juga ada pendapat tetap dia salat Jumat saja tanpa salat zuhur, tapi pendapat jumhur yang lebih kuat, dia menggantinya dengan salat zuhur. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian ada pembahasan penting berkaitan masalah ini. Jadi di antara ulama yang berpendapat bahwasanya orang yang sudah ketinggalan 2 rakaat dari salat Jumat, maka kata sebagian ulama tersebut cukup salat Jumat saja, artinya 2 rakaat saja bangkit. Dan itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya, jadi Imam Abu Hanifah tetap berpendapat dia tetap mendapatkan salat Jumat dan cukup menyempurnakan 2 rakaat. Tetapi pendapat Imam Abu Hanifah ini diselisihi oleh murid beliau sendiri, yaitu Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani rahimahullah. Yang mana Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani ini adalah gurunya Imam Syafi'i, ya. Jadi Imam Syafi'i itu ngambil fikih mazhab Hanafi itu dari muridnya Imam Abu Hanifah yang bernama siapa tadi? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Baik. Dan beliau adalah di antara murid terbesar dari Imam Abu Hanifah selain Abu Yusuf. Jadi ada 2 murid Abu Hanifah itu kan, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dan juga Abu Yusuf. Nah, kata Muhammad bin Al-Hasan ketika mengomentari berkaitan masalah ini, akhbarana Abu Hanifah, mengabarkan kepada kami Abu Hanifah
bahwasanya beliau berkata tentang seseorang yang datang ke masjid pada hari Jumat dan imam sudah duduk di akhir salatnya, maka Imam Abu Hanifah mengatakan yukabbiru takbiratan fayadkhul ma'ahum fi salatihim, maka ikut bertakbir, kemudian ikut bertasyahud, summa yukabbir takbiratan fayajlis ma'ahum fayatashahhad, fa idza sallamal imam, ketika imam sudah salam, qama faraka rak'atain, maka dia berdiri cukup 2 rakaat. Ini pendapat Abu Hanifah. Baik, apa kata Muhammad bin Al-Hasan? Wa huwa qaulu Abi Hanifah walasna na'khudhu hadza aw lasna na'khudhu bihadza. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan kami tidak mengambil pendapat ini. Ini menunjukkan bahwasanya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani walaupun beliau muridnya Imam Abu Hanifah, ya, beliau tidak ta'assub dengan guru beliau, ya. Jadi bukan berarti seseorang yang bermazhab tertentu, baik bermazhab Hanafi kah, Maliki kah, Syafi'i kah, atau Hambali, lantas tidak keluar sama sekali dari pendapat imam mereka. Enggak. Ya. Yang diperhatikan itu adalah apakah dalil menunjukkan akan hal itu ataukah tidak. Kalau seseorang menolak dalil hanya disebabkan karena mengikuti pendapat imam, nah inilah yang disebut dengan istilah ta'assub atau fanatik. Ya. Baik, inilah yang disebut dengan fanatik dan ini tercela. Baik. Jadi di sini kita dapati semua mazhab seperti itu. Ya. Jadi mazhab itu maksudnya mengikuti sekolah tertentu, belum tentu kita mengikuti setiap apa yang disebutkan di dalam sekolah tersebut, ya, itu maksudnya. Jadi mazhab itu seperti sekolahan, ya, kebetulan saja kita sekolahnya di situ. Tapi apakah kita akhirnya mengambil seluruh pendapat di sekolah tersebut? Jawabannya tidak. Kalau ternyata sekolah lain itu lebih baik aturannya misalnya, ya, kalau di mazhab yang lain itu lebih kuat dalilnya. Baik. Nah, sebagian tabi'in, ya, mengatakan barang siapa ketinggalan khutbah berarti ia sudah ketinggalan sholat Jumat. Wah, ini kan yang mengatakan tadi dua khutbah itu sama seperti 2 rakaat sholat, dan ini pendapat yang lemah. Wallahu a'lam. Baik, jadi sekali lagi berkaitan tentang masalah orang yang masbuk ketika sholat Jumat tadi, maka kalau dia masih mendapati 1 rakaat, maka apa yang dia lakukan? Cukup sempurnakan 1 rakaat, karena dia dikatakan sebagai orang yang mendapati sholat Jumat. Adapun kalau dia sudah ketinggalan 2 rakaat, ya, dia mendapati imam sudah bangkit dari ruku pada rakaat yang kedua, maka dia sudah ketinggalan sholat Jumat. Lantas apa yang dia lakukan? Tetap masuk bersama imam walaupun dengan niat sholat Jumat, tapi ketika imam sudah salam, ya, maka dia berniat sholat zuhur 4 rakaat. Ya, insyaallah sudah jelas untuk masalah masbuk ketika sholat Jumat, ya. Kalau yang ketinggalan sama sekali gimana nih? Sudah salam baru datang. Wah, ini langsung dari awal sholatnya sholat zuhur, ya. Bagaimana dengan orang yang tidur? Ketika Jumatan tidur, ya. Setelah orang selesai sholat baru ada yang bangunin. Ini keterlaluan nih, ya. Orang yang melihat dia tidur dibiarkan, ya, sampai selesai sholat, ya. Makanya ada cerita itu kan, ada orang yang tidur pas qomat baru bangun, lantas nyalahin, wah ini sholat Jumat apa kok nggak ada khutbahnya gitu ya. Padahal dia sendiri yang tidur. Ini sampai parah ini. Baik. Nah, itu berkaitan tentang masalah masbuk. Nah, adapun
berikutnya adalah pembahasan tentang sholat sunnah Jumat. Apakah sholat Jumat itu ada qobliyahnya dan apakah ada ba'diyahnya? Insyaallah kita sampaikan setelah sholat biidznillah ya, karena sudah hampir sampai waktu Isya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa insyaallah kembali kita lanjutkan pelajaran kita. Tadi kita sudah sebutkan sebuah pertanyaan, apakah untuk sholat Jumat itu ada qobliyah dan ba'diyah? Pertama kita bahas tentang sunnah qobliyahnya dulu. Apakah ada sholat sunnah qobliyah untuk sholat Jumat? Jawabannya tidak ada. Ya, jadi qobliyah Jumat, jadi sholat sunnah yang dinamakan qobliyah Jumat itu tidak ada. Karena pertama itu tidak tergambarkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah masuk waktu zuhur, maka Nabi SAW itu langsung naik ke atas mimbar mengucapkan salam ya. Lalu azan, dan azan di zaman Nabi SAW itu cuma satu kali. Selesai azan, Nabi SAW langsung khutbah. Maka tidak tergambarkan akan adanya salat qobliyah Jumat ya. Jadi ulangi, tidak ada istilah qobliyah Jumat. Baik. Hanya saja bagi mereka yang sudah datang ke masjid ya, sambil menunggu datangnya waktu sholat Jumat atau menunggu datangnya imam, maka dianjurkan bagi mereka untuk sholat yang disebut dengan salat intizar, salat menunggu. Baik, yang mana dia senantiasa salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tanpa ada batasan rakaatnya. Baik, nah ini disunahkan ya. Adapun khusus untuk qobliyah Jumat itu tidak ada. Baik, dan ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maniktasala summa atal jum'ah." Barang siapa yang mandi kemudian datang untuk salat Jumat, fa shalla ma qudira lahu, lalu dia salat ya yang dia mampu ya, atau yang ditakdirkan untuknya untuk salat. Summa ansata, kemudian dia diam mendengarkan imam, hatta yafragha min khutbatihi, sampai imam selesai dari khutbahnya. Summa yusalli ma'ahu, kemudian dia salat bersamanya. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra, ma bainal jum'ah wal jum'ah al-ukhra, wa fadlu salasati ayyam.
Ya, barang siapa yang mandi dari rumahnya tadi kan, kemudian datang salat Jumat, kemudian dia salat sesuai kemampuan dia, kemudian dia diam mendengarkan imam sampai selesai dari khutbahnya, kemudian dia salat bersama imam tersebut, maka diampuni baginya dosa yang ada antara Jumat sekarang dengan Jumat yang telah lalu. Wa fadlu salasati ayyam, dan ditambah lagi 3 hari. Jadi jumlahnya berapa? 10 hari. Jadi diampuni dosanya sebanyak 10 hari. Tapi tadi dengan syarat-syarat yang disebutkan, ya, mandi, kemudian datang salat Jumat, kemudian salat sunnah tadi, kemudian ketika imam berkhutbah dia diam sampai selesai, kemudian salat berjamaah bersama imam, maka akan mendapatkan fadilah yang tadi kita sebutkan. Baik, dalam riwayat yang lain disebutkan, maniktasala yaumal jumu'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wala bisa min ahsani siyabihi, dan memakai baju terbaiknya, wa massa min tibin, dan kemudian yang memakai minyak wangi, summa atal jum'ah, kemudian dia datang untuk salat Jumat, kemudian falam yatakhatta a'naqan nas, dan tidak melangkahi, ya, leher-leher manusia atau bahu-bahu manusia, kemudian salat ma kataballahu lahu, kemudian dia salat sesuai dengan yang Allah tuliskan bagi dia untuk salat, summa ansata, kemudian dia diam menyimak khutbah, ya, ketika keluar imamnya, hatta yafraga min salatihi, kemudian dia salat sampai selesai salatnya, kanat kafarah lima bainaha wa baina jum'atihi allati qablaha, ya, maka itu kafarah atau penghapus dosa antara Jumat sekarang dengan Jumat yang telah lalu. Ya, dalam riwayat lain ditambahkan wafat lu salasati ayyam, dengan tambahan 3 hari. Baik, berarti yang namanya salat qobliyah Jumat itu tidak ada, tetapi yang ada adalah salat intizar, ya, salat terus tanpa batas, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Allah. Adapun yang kedua adalah salat sunnah ba'diyah. Apakah ada salat sunnah ba'diyah untuk salat Jumat? Maka para ulama sepakat bahwasanya salat Jumat memiliki salat sunnah ba'diyah. Tetapi mereka berbeda pendapat berapa rakaatnya. Ya. Kenapa? Karena hadis dalam masalah ini juga lafaznya berbeda-beda. Baik. Di antara hal yang menunjukkan hal ini, pertama silahkan buka hadis nomor 486. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukumul jumu'ah falyusalli ba'daha arba'an, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian salat Jumat, maka salatlah setelahnya 4 rakaat. Baik, maka riwayat ini menunjukkan dianjurkan salat ba'diyah Jumat itu 4 rakaat. Namun dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW kana la yusalli ba'dal jumu'ah hatta yansarif wa yusalli raka'atain. Nabi SAW tidak salat di masjid, maksudnya ketika salat Jumat, ya, selesai dari salat Jumat, ya, sampai beliau pulang dan beliau salatnya 2 rakaat. Jadi ada riwayat yang mengatakan 2 rakaat, sementara ada perintah Nabi untuk melakukan 4 rakaat. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar juga, bahwasanya beliau, ya, yakni Ibnu Umar, ya, disebutkan Ibnu Umar,
ketika beliau di Mekah, maka beliau sholat Jumat. Setelah selesai beliau pun maju dan sholat 2 rakaat. Kemudian maju lagi, maka sholat 4 rakaat, jadi 6 rakaat. Tapi ketika beliau di Madinah, tadi kan di Mekah, ketika beliau di Madinah, beliau sholat Jumat, ya, kemudian kembali ke rumahnya dan beliau sholat 2 rakaat dan beliau tidak sholat di masjid. Maka ketika ditanyakan hal itu kepada beliau, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik. Ya, Rasulullah melakukannya. Ya, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, kata Ibnu Umar. Baik, maka riwayat-riwayat ini, ya, riwayat-riwayat yang berbeda ini menyebabkan para ulama berbeda pendapat berapa rakaat untuk ba'diyah Jumat. Sebagian mengatakan boleh memilih antara 2 rakaat silahkan, 4 rakaat silahkan, ya, 6 rakaat juga silahkan. Ada juga yang mengatakan silahkan pilih antara 2 rakaat ataupun 4 rakaat, dan 4 rakaat itu lebih utama, ya. Ada juga yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan, ya, yang membedakan apabila salat sunnahnya di masjid maka 4 rakaat. Tapi kalau salatnya di rumah maka 2 rakaat. Pendapat ini banyak dipilih oleh para ulama kontemporer, para muhaqqiqin, ya. Yang mereka mengatakan kalau salatnya di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Baik. Tapi wallahu alam, ya, selama hadis-hadis berkaitan tentang salat 2 rakaat dan 4 rakaat itu datang dari Nabi SAW, maka boleh kita lakukan 2 rakaat baik di masjid ataupun di rumah, atau 4 rakaat baik di masjid ataupun di rumah, silahkan. Ya, dan sebagian ulama menguatkan tetap dianjurkan di rumah dan dilaksanakan 4 rakaat, karena itulah yang hukum asalnya. Yang namanya sholat sunnah itu dianjurkan sholat di rumah, dan semakin banyak rakaatnya, dan itulah yang lebih utama. Wallahu alam. Intinya boleh pian sholat 2 rakaat ataupun 4 rakaat baik di masjid ataupun di rumah, silahkan. Wallahu alam. Baik. Nah, sekarang, ya, sebagai penutup pembahasan tentang Jumat, ya, atau bab salat al-Jum'ah, perlu kita pahami bahwasanya salat Jumat itu merupakan, atau hari Jumat merupakan hari yang terbaik, ya, dalam 1 minggu, dalam 1 pekan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan banyak kebaikan di hari Jumat. Maka sudah sepantasnya bagi kita, ya, untuk memanfaatkan, ya, momen hari Jumat untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang merugi, menyia-nyiakan pahala yang telah Allah sediakan pada hari Jumat. Lantas bagaimana agar kita bisa meraih kebaikan dengan maksimal di hari Jumat? Maka pertama, ketika sholat subuh, hendaknya sholat subuh berjamaah di masjid di hari Jumat, ya. Dan juga di hari-hari yang lain, cuman sangat ditekankan pada hari Jumat, ya. Kali aja hari Jumat aja akhirnya, kan, gitu, ya. Kemudian setelah sholat subuh berjamaah, maka dianjurkan bertahan di masjid setelah sholat, kemudian berzikir sampai matahari meninggi seukuran tombak. Lalu kemudian melakukan salat yaquluna isyraq, ya, salat isyraq, yaitu duha di awal waktu, ya. Karena ada fadilah dalam masalah ini, walaupun hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Kata Nabi SAW, man shalla al-ghada fi jama'ah summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams
summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah tammah tammah tammah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia memperoleh pahala haji dan umrah dengan pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian bagi mereka yang memiliki istri, ya sebagian para ulama mengatakan dianjurkan untuk menggauli istri di pagi hari Jumat. Jadi bukan malam Jumat ya. Kan masyhurnya gitu ya, sunnah katanya di malam Jumat. Ulun sendiri sampai sekarang tidak mendapati adanya dalil akan hal ini. Ya. Yang kita dapati ternyata ada hari Jumat sebelum sholat Jumat. Walaupun penafsiran masalah ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Apakah maksudnya memang menggauli istri ataukah tidak? Tapi ada yang menafsirkan demikian. Nanti kita akan bacakan hadis berkaitan masalah ini. Maka ketika dia menggauli istrinya, maka dia wajib mandi. Baik. Bolehkah menggabung antara mandi Jumat dengan mandi junub? Dengan sekali mandi gitu. Jadi sekali mandi langsung 2 ya. Boleh, tidak masalah ya. Ya walaupun ada yang mandi junub dulu kemudian mandi Jumat ya. Ketika mau pergi ke masjid juga dipersilahkan. Baik. Kemudian ya jadi tadi kan menggauli istri jadi junub mandi. Ini khusus mandi junub. Nanti mandi lagi untuk mandi Jumat misalnya. Itu yang lebih sempurna. Ya, memisahkan antara 2 mandi ini. Kemudian memakai baju terbaik. Ditambah memakai minyak wangi. Kemudian bersegera pergi ke masjid. Ya, artinya sangat sungsung jar kita kan, cepat pergi ke masjid. Kalau pian paling sungsung itu berangkat kapan ya? Hah? Pulang kerja kapan? 10 menit dari 10 salat Jumat atau gimana? Baik, kita akan bahas tentang masalah ini ya, berkaitan tentang bersegera menuju masjid, tentang pahala berkaitan masalah ini. Kemudian berusaha di saf pertama tanpa melangkahi orang lain. Baik. Dan alhamdulillah, pian kalau salat Jumat biasanya walaupun misalnya 10 menit lagi ya tetap aja kosong di depan itu, tanpa harus melangkahi orang lain. Ya, ini perlu disyukuri atau gimana nih? Ya, dari satu segi disyukuri ya. Dari segi yang lain sungguh menyedihkan. Ya, ini kerugian bagi mereka yang cepat datang kok malah memilih sop yang di belakang. Baik. Kemudian ya, ketika menunggu ya datangnya waktu salat Jumat, isi dengan zikir, terutama memperbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau baca Al-Qur'an ya. Bagi mereka yang memandang sunnahnya membaca surah Al-Kahfi, silahkan dibaca ya, atau tadi salat menunggu imam tadi, silahkan diisi dengan kebaikan. Kemudian menyimak dengan baik khutbah ya, tanpa berbicara ya, dia benar-benar menyimak khutbah. Maka Nabi SAW dalam masalah ini mengatakan, man iktasala yaumal jumu'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wa ghassala. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama, apa maksudnya wa ghassala, membuat mandi ya. Ada yang menafsirkan ghassala di sini adalah membuat mandi istrinya. Ya tadi menggauli istrinya. Akhirnya menyebabkan istrinya juga
mandi. Ada yang mengatakan maksudnya adalah mandi yang benar-benar mencuci kepalanya, ya. Ada juga yang menafsirkan demikian. Baik. Kemudian wabakkara wabtakara, kemudian dia bersegera datang ke masjid. Wadana, dan dia mendekat ke imam. Wastama'a wa ansata, dia simak isi khutbah dengan baik. Kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha ajrus sanatin siyamiha wa qiyamiha. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia setiap langkahnya akan mendapatkan pahala puasa dan sholat setahun lamanya. Jadi setiap langkah dia langkahkan itu seperti pahala orang yang puasa setahun dan juga sholat malam setahun. Tapi dengan banyak tadi macam-macamnya tadi kan, mandi, ya. Kemudian waghassala, ada khilaf di kalangan para ulama apakah maksudnya menggauli istrinya, ya. Kemudian bersegera datang ke masjid, mendekat menuju imam, mendengarkan khutbah dengan baik, ya. Maka bagi dia setiap langkahnya akan mendapatkan pahala puasa dan salat selama 1 tahun. Hadis riwayat Al-Khamsah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini kan pahala yang sangat besar yang Allah sediakan di hari Jumat. Baik. Kemudian yang berikutnya setelah salat pulang ke rumah dan salat ba'diyah tadi. Baik. Kemudian apabila datang waktu asar, maka ia salat berjamaah, ya, dan setelah salat asar dia memperbanyak doa, ya, kalau perlu sampai menunggu datangnya waktu salat maghrib, ya, itu kalau mampu. Itu pahala semua itu tuh. Apalagi kalau bisa ditambah dengan ibadah-ibadah yang mulia seperti menyambung silaturahim, kalau ada orang sakit dikunjungi orang sakit, kalau ada jenazah maka diantarkan jenazahnya, ya. Maka orang yang melakukan hal itu maka dia akan memperoleh banyak kebaikan di hari Jumat, ya. Jangan justru ketika hari Jumat diisi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memohon kepada Allah semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkan ibadah di hari Jumat. Baik. Sebagai penutup tadi ulun akan menyampaikan berkaitan tentang masalah datang ke masjid, ya, bersegera ya datang ke masjid. Dan ada hadis berkaitan masalah ini, hadis yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza kana yaumul jumu'ah waqafatil malaikatu ala babil masjid." Pada hari Jumat maka para malaikat itu hadir di pintu-pintu masjid, mencatat siapa orang yang datang paling awal dan seterusnya. Yaktubunal awwal fal awwal, ya. Yang paling cepat siapa datang dicatat oleh malaikat. Baik, wa masalul muhajir kamasalil ladzi yuhdi badanah, ya. Orang yang paling awal datang, ya, datang ke masjid seperti orang yang berkorban seekor onta. Summa kalladzi yuhdi baqarah, berikutnya seperti orang yang berkurban sapi. Summa kabshan, kemudian kambing. Summa dajajatan, kemudian ayam, dan yang terakhir summa baydah, telur. Baik. Fa idza kharajal imam, kalau imam sudah datang, ya, maka malaikat pun menutup catatan mereka, wa yastami'una dzikr, dan mereka mendengarkan khutbah. Baik. Jadi urutannya tadi apa? Kalau yang pertama datang onta. Kemudian yang kedua sapi. Yang ketiga kambing, yang keempat ayam, yang kelima telur. Nah, pian biasanya apa tuh dapatnya? Jangan telur apa nih?
Jangan sampai telur aja kada dapat itu lah. Ya. Pas naik mimbar hanya datang itu kada dapat apa, hintalu pun kada dapat gitu kan. Nah, jadi ada 5 tadi kan, 5 macam. Nah, itu bagaimana membaginya? Ya, kapan sih kita bisa dikatakan seperti orang yang mengorbankan seekor onta? Ya, kita ingin mendapatkannya. Maka para ulama berbeda pendapat untuk menghitung jamnya itu jam berapa. Namun pendapat yang kuat di sini adalah setelah selesai waktu subuh. Selesai waktu subuh itu mulai jam datang ke masjid untuk mendapatkan pahala ini. Ya, berarti sudah waktu syuruk. Ya. Nah, ulun tadi sempat iseng kan ngitung-ngitung jam gitu. Ya, ulun yang ada di aplikasi di waktu balangan itu waktu syuruknya jam 6.25. Waktu masuk waktu sholat Jumat itu 12.34. Nah, antara dua waktu itu kita bagi 5. Ya. Jadi kalau ulun kurang-kurangnya tadi dari jam 12.34 kurang jam 6.25 itu sekitar 6 jam 10 menit. Nah, 6 jam 10 menit ini bagi 5. Akhirnya orang yang datang ke masjid untuk sholat Jumat dari jam 6.25 sampai 7.39 itu dapatnya onta. Menyembelih onta. Kemudian orang yang datang jam 7.39 sampai 8.53 itu dapatnya sapi tadi. Masih jam 9-an ya. Kemudian jam 8.53 sampai jam 10 lewat dikit 7 itu kambing. Mulai jam 10 lewat sedikit sampai 11.21 itu ayam. 11.21 sampai zuhurnya itu telur. Jadi kalaupun kita datang 1 jam sebelum Jumatan, kita masih telur aja masih. Apalagi yang setengah jam, ya, 10 menit lagi, itu sudah telur. Ya. Baik. Masalahnya ya kalau kita di sini kan kita kada libur hari Jumat, itu masalahnya. Banyak di antara kita yang masih bekerja, jemput anak sekolah, ya. Misalnya jam 10-an masjidnya aja masih tutup. Jadi kesempatan untuk seperti menyembelih kambing aja kada kawa kadang. Apalagi onta gitu kan. Baik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semua. Baik. Nah, inilah pembahasan terakhir kita berkaitan tentang salat Jumat. Baik, maka insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai pembahasan bab berikutnya, yaitu tentang salat al-khauf. Nanti kita lihat bagaimana pembahasan tentang salat al-khauf. Insyaallah ini yang bisa ulun sampaikan, ya. Salah khilaf mohon maaf. Kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.